Om Swastiastu. Umat sedharma, khususnya karyawan-karyawati Bank Mandiri, khusus umat Hindu di seluruh Indonesia yang saya hormati. Selanjutnya dalam pembicaraan berikut saya akan menggunakan istilah mandirian untuk menyebut karyawan-karyawati Bank Mandiri seluruh Indonesia. Sesuai dengan konteks kekinian di mana dunia sedang dilanda oleh ketakutan yang sangat mencekam, maka saya hadir. Nama saya Iketut Donder, keseharian saya dosen Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar dan juga sebagai Sekretaris Jenderal World Hindu Varisat, hadir untuk memberikan sebuah wacana, sebuah pandangan tentang konstruksi pemikiran yang benar dengan judul Membangun Pandangan yang Benar. Saudara-saudara yang saya cintai, di tengah-tengah masyarakat yang demikian tercekam oleh ketakutan pandemi Corona pada saat ini, tidaklah tepat untuk menyampaikan kabar-kabar yang bersifat hoax, yang bersifat menakuti, bersifat menipu, mengecewakan dan sebagainya. Apalagi ujaran-ujaran itu disampaikan oleh orang-orang yang mengaku sebagai orang agamawan, sebagai orang spiritual. Itu merupakan bentuk kejahatan yang sebenarnya tidak bisa diampuni. Nah, oleh sebab itu kita sebagai umat Hindu, bagaimana membangun kondisi itu menjadi kita tidak ikut terlibat dalam kejahatan itu. Oleh sebab itu ada poin-poin yang kita bisa ambil di dalam Weda yang disebut dengan subhasita atau ungkapan-ungkapan kebajikan. Yang pertama, Wasudewa Kutumbakam. Sebenarnya seluruh makhluk hidup, bahkan seluruh ciptaan ini adalah saudara. Jadi tidak ada yang lain di dunia ini kecuali saudara atau keluarga. Hal itu juga diungkapkan sepadan subhasita itu dengan tatwa mengasihi, yang berarti siapapun yang dilihat, siapapun itu adalah diri kita. Jadi tidak ada yang lain sebenarnya. Oleh sebab itu, jika kita membuat berita yang tidak benar, mengejek, menghina, sebenarnya mengejek diri kita sendiri, menghina diri kita sendiri. Mengapa bangunan keilmuan spiritual itu dibangun di dalam Weda? Karena menurut Weda, alam semesta beserta seluruh isinya ini sesungguhnya adalah lahir dari Tuhan. Jadi Tuhan dalam pandangan Hindu itu sama seperti apa yang dinyatakan di dalam filsafat dan teologi, bahwa Tuhan tidak berwujud apa-apa. Neti dalam bahasa Sanskerta, bukan ini, bukan itu. Tuhan yang dalam bentuk seperti itu sangat susah untuk dipuja oleh orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan. Oleh sebab itu, Bhagavad Gita menyatakan, Kleso dikatarastesam avyakta sakta cetasam avyakta higatir dukam dehawatbir awabhyati. Artinya, mustahil orang yang masih berkesadaran badan, ini istilah-istilah spiritual, yang dimaksud berkesadaran badan itu adalah orang yang masih terlibat dan terikat dengan benda-benda duniawi. Orang yang masih butuh minum, makan, berpakaian, butuh tidur, dan sebagainya. Itu masih disebut dengan kelompok orang berkesadaran materi. Orang yang demikian itu tidak akan bisa memuja Tuhan yang tidak berbentuk apa-apa. Oleh sebab itu, sloka lain di dalam Bhagavad Gita mengatakan, Name widuh suragana prabhawa namaharsya aham hadir kidewanam maharsya casarvasa. Artinya, jangankan manusia biasa, para resi dan para dewa, dia tidak tahu yang Tuhan yang sebenar-benarnya.
Tetapi teks Weda menjanjikan bahwa semua jalan adalah jalan menuju Tuhan. Disebutkan dalam Bhagavad Gita juga, ye yatah mamprapat janti tamstat thaiwa bajami aham mama urat manwartanti manusia portal salvasa. Dengan jalan apa saja orang datang kepada Tuhan itu, Tuhan akan datang untuk menjemput dari tujuan manusia itu. Jadi di dalam agama Hindu tidak mengenal orang tersesat. Oleh sebab itu, secara metodologi sebenarnya Hindu menyediakan semua jalan untuk semua orang. Kita tinggal memilih jalan. Jadi agama Hindu adalah jalan raya yang sangat besar, menyediakan semua orang dalam jalan yang dipilih. Itulah keunggulan sebenarnya. Dengan demikian, mengetahui bahwa semua jalan adalah jalan yang benar untuk menuju kepada Tuhan. Seperti orang naik gunung yang digambarkan oleh Mahatma Gandhi, bahwa gunung itu bisa dipanjat dari semua arah. Kita akan memiliki pandangan yang benar, perspektif yang benar terhadap semua orang. Oleh sebab itu, mengejek, menghina jalan-jalan lain yang diciptakan oleh sahabat-sahabat kita, itu adalah kekeliruan dan dosa. Kita tidak boleh mengkrit atau membuat lubang-lubang dosa dengan kalimat-kalimat agama. Itulah jalan sebenarnya untuk membangun pandangan yang benar. Jangan sampai menggiring orang lain itu untuk meninggalkan jalan yang sudah benar ditempuh dan kemudian memilih jalan yang tidak pasti. Jadi sekali lagi saya tekankan, berbahagialah kepada saudara-saudara karyawan, karyawati mandirian dimanapun berada. Kerjakan tugas yang baik, kerjakan tugas dengan sempurna dari tempat masing-masing. Swadharma yang dilaksanakan secara sungguh-sungguh sebagai karyawan mandiri yang mengerjakan tugasnya secara sungguh-sungguh, itu adalah jalan Tuhan. Jadi itu jalan yang disebut dengan jalan karma yogi atau jalan karma yoga. Jangan cemas, jangan takut, jangan khawatir. Yang penting kita harus mengerjakan segala sesuatu dengan pikiran yang benar atau pikiran yang positif. Pikiran kita yang kita lemparkan ke udara itu mempengaruhi semesta. Jadi kita sebagai manusia disebut dengan mikrokosmos, itu memiliki kesamaan dengan makrokosmos. Hanya intensitasnya, volumenya saja yang berbeda. Ketika seseorang memiliki pikiran suci, lebur dalam kesadaran panca mahabhuta, maka ia akan menjadi semesta, menjadi alam. Dia akan bisa mengetahui bahasa alam. Oleh sebab itu, kesadaran itu yang kita perlu tumbuhkan. Sekalipun batu, tumbuhan, hewan, apalagi manusia, itu adalah saudara-saudara kita yang tidak layak untuk dihina. Menghina seluruh ciptaan itu, apapun bentuknya, sebenarnya langsung secara tidak langsung itu menghina Tuhan. Oleh sebab itu ada Subhasita Weda mengatakan, namaskaram sarva bhuta namaskaram kesavam pratigacati. Saya ulang, sarva bhuta namaskaram kesavam pratigacati. Apapun yang kita hormati, apapun yang kita muliakan, sesungguhnya kita memuliakan Tuhan, menghormati Tuhan. Yang berikut, sarva bhuta tiraskaram kesawam pratigacati. Apapun yang kita hina, penghinaan itu sampai kepada Tuhan. Kalau kita bisa membangun rumusan yang sederhana itu, maka dunia inilah tempat surga yang real, yang nyata. Demikianlah yang saya dapat bangun, saya dapat berikan motivasi, mengajak saya dan semua orang. Bagi yang sempat menonton video ini, untuk membangun pikiran-pikiran yang positif, untuk mengkonstruksi masyarakat yang lagi galau, yang lagi takut, dan yang cemas menjadi masyarakat yang optimis. Om Santi, Santi, Santi. Om.